Kembali lagi bersama Kuli Project. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai widget tab bar ya. Apa nih widget tab bar nih? Oke. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari app bar di mana ada leading, skeleton gini ya, title, action, dan bottom. Nah, kali ini kita akan mempelajari widget tab bar. Kita menggunakan widget bottom ini, memanfaatkan widget bottom ini sebagai menu tab barnya. Jadi seperti apa? Seperti ini. Jadi nanti ini ada screen 1 di bottom ini di app bar ya. Ini widget app barnya. Di bottom itu ada tab 1, tab 2, tab 3 dan akan merubah screen-screennya. Tab 1, tab 2, screen 2, screen 3 dan lain sebagainya. Bagaimana cara ini semua? Bisa menggunakan widget tab bar ya. Caranya gimana? Langsung aja kita ke projectnya. Pertama-tama teman-teman buat folder baru ya. Seperti biasa kita akan hapus semuanya. Kemudian kita pasang stateless saja karena tidak ada yang berubah. Oke, kita pasang widget dasar material app yang mana home-nya itu kita pasang scaffold ya. Dimana scaffold ini biasanya kita pasang app bar, widget app bar, dan kita kasih title gitu ya. Titlenya widget text my app. Kita save. Nah seperti ini ya, ini baru widget app bar dengan. Nah gimana cara kita memanfaatkan bottom ini? Bottom ini sebenarnya dia membutuhkan widget preferred size. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan tinggi dari untuk menggunakan bottom, kita harus pasang preferred size. Mungkin sebelumnya kita jalankan dulu seperti ini. Ini gimana hasilnya nanti biar kita bisa coba taran without debug. Oke, nah ini adalah tampilan sederhana ya. Nah, kalau kita mau menggunakan buat bottom, dia membutuhkan preferred size. Jadi kita pasang aja preferred size di sini. Dia membutuhkan child dan preferred size-nya kita pasang height-nya. Itu misalnya kita tambahin 200 deh. Nah, child-nya lupa. Kita pasang mungkin child-nya di sini ya. Pasang child-nya itu misalnya widget text. Save. Nah ini ya, kita menambahkan dari tambahannya itu dari app bar, dari sini kita komen. Nah dari sini sampai ke bawah itu sebanyak 200 atau kita pasang 100. Nah seperti ini ya. Nah sebenarnya di bottom ini itu biasanya menggunakan tab bar, biasanya digunakan tipikalnya menggunakan tab bar. Jadi dia langsung tab bar gini ya, menggunakan ini. Nah bottom ini kan memerlukan preferred size. Si tab bar ini nggak perlu kita bungkus dengan preferred size karena kalau kita buka dia sudah mengimplement preferred size, jadi bisa digunakan ya. Jadi pada umumnya bottom ini emang digunakan buat menggunakan tab bar. Nah dia meminta tabs ini adalah dia bentuknya list of widget ya. Jadi di sini kita bisa kasih beberapa list. Apa yang kita kasih ini adalah tab-tabnya. Jadi di sini seperti yang di sini ada 3 nih. Tab 1, tab 2, tab 3. Nah, kalau kita mau 2 ya pasang aja 2. Jadi dia membutuhkan widget tab ini. Widget tab. Misalnya ada 2 tab atau 3 tab gitu ya. Nah, di tab ini ada beberapa argumen, bisa kita pasang child, bentuknya widget, apapun ya, dipasang apapun. Atau kita bisa langsung gunain teks, misalnya teksnya itu langsung dalam bentuk string. Jadi kita pasang aja tab 1 gitu kan, tab 2, tab 3, misalnya kita pasang 3. Kita save. Ini masih error, kenapa? Karena kita tidak memiliki tab controller. Nah, itu harusnya kita pasang default tab controller. Jadi misalnya kita buat nih, misalnya default tab controller seperti ini.
Ini tipenya misalnya my controller sama dengan default tab controller seperti ini ya. Nah, ternyata dia membutuhkan argumen 2 yang perlu ya. Yang pertama itu lengthnya. Jadi seberapa banyak nih, ada 3 nih, 1, 2, 3, berarti kan kita butuh 3 gitu ya. Nah, child ini kita pasang apa? Nah, nih child ini seharusnya widget app bar kita, karena kita akan membuat ini tab bar ini nih. Tab bar itu punya controller gitu. Jadi seharusnya nih ya, seharusnya itu di tab bar ini kita bungkus dengan default tab controller, karena nanti childnya itu diisi dengan tab bar ini yang kita mau pasang controller ya, dan dia butuh variable length 3 misalnya. Nah, kita save. Mungkin ini kita nggak pakai di sini. Nah, kita langsung kayak gini. Nah, ini kenapa masih error? Karena bottom ini kan memerlukan preferred size, sedangkan default tab controller kita buka, dia tidak mengimplement preferred size, makanya itu nggak bisa. Jadi kalau mau bisa gimana? Kita bungkus lagi dia dengan preferred size. Oke, itu dia butuh preferred size-nya, pasang size page, kita misalnya pasang 100, save. Nah, seperti ini ya, 2, 3. Nah, ini adalah tab bar, tapi ini kepanjangan nih jaraknya. Gimana cara dia misalnya 50 gitu ya. Ini udah pas apa belum? Ini kan kalau mau custom tambahannya ya. Nah, selain itu kita nggak perlu nih child di sini itu, karena dia widget tree, kita bisa pasang default controller ini di paling atas di sini ya. Kita coba aja ya. Jadi dia tetap di sininya adalah tab bar. Di sini kita pasang bottomnya tab bar nih. Masih error ya, karena dia tidak ada controller jangan di sini, karena ini tab bar ini sudah benar ya pakai preferred size, jadi dia dibiarin aja. Mungkin kita bisa pasang di app barnya, tapi sayangnya di app bar ini butuh preferred size juga, jadi bukan di app bar. Naik lagi di scaffold. Nah, scaffold ini yang kita akan bungkus dengan default tab controller. Nah, seperti ini. Dan lengthnya dia membutuhkan length, misalnya dia ada 3 ya, kita save 3. Nah, ini bisa. Dan ukurannya itu sudah tidak kita perlu preferred size lagi, karena dia sudah menggunakan secara otomatis ya, dibuat sama app barnya ini secara otomatis sudah ada preferred size. Jadi kita tidak mengcustom tinggi dari bottomnya. Kalau teman-teman mau custom bottomnya, mungkin tadi teman-teman bisa bungkus di sini di app bar atau di tab barnya dengan preferred size. Default controller dulu baru preferred size dulu baru default controller gitu ya. Kalau mau perbedaan tinggi dan kayak gimana. Nah, di tab-tab ini juga banyak nih. Ini kan teks ya langsung ya. Dia bisa child juga atau icon. Misalnya kita pasang icon, pasang icon misalnya add foto gitu ya, kita save. Nah, seperti ini dia icon. Nah, tab ini jika kita lihat di sini, dia setidaknya kita punya name argumen text atau icon atau child gitu ya. Jadi di sini harus ada. Jadi nggak kosong kayak gini. Kalau kosong dia error. Dia harus ada. Kalau misalnya kita mau icon doang, icon aja ya. Icon aja bisa nih, icon titik. Oke, ini mungkin. Nah, icon aja ini bisa tanpa teks ya. Kalau mau teks aja bisa seperti ini. Atau kita mau widget aja. Misalnya kita tambahin lagi. Ini kita mau widget aja. Atau bukan widget, child gitu ya. Ini bebas ya, mau kita tambahin apa. Kalau kita tambahin teks, widget teks, ini kan save gitu ya. Oh, ini lengthnya ada 4. Kita ganti. Nah, ini kan teks juga ya. Jadi teman-teman bisa mempersingkat ini dengan langsung menggunakan teks udah disediain sama widget tabnya. Kalau mau kita pasang image juga bisa, image gitu ya.
dari mana image-nya, misalnya kita pasang dari network dan lain sebagainya, kasih URL dan seterusnya. Ini bakalan jadi image, jadi childnya dia. Jadi di sini ada gambar misalnya ukurannya semana, nanti sesuaiin aja, bungkus aja ini dengan kontrol kontainer ya, biar kita bisa kasih ukuran panjang kali lebar ya. Nah seperti itu. Mungkin kita tabnya mungkin cukup 3 aja, terlalu banyak ya, tabnya 3. Nah seperti ini. Nah kita length ini kan kita manual ya, gimana caranya biar nggak manual, ini controllernya tidak perlu, jadi kita pasang aja, kita buat list of widget misalnya, atau kita buat list of tab gitu ya, misalnya my tab sama dengan ini children, ini listnya ini, tekat, kita pasang di sini ya, kita panggil dia. Nah seperti ini ya, my tab isinya ini masih bisa. Nah di sini kita tinggal panggil my tab ini titik length, jadi dia sudah menghitung berapa banyak ini. Nah kalau misalnya ini ada kita duplikat ini, jadi kita nggak perlu repot-repot menghitung ini berapa. Kita save, bentar ini karena harus di render ulang. Nah ini ya, jadi dia sudah otomatis menghitung berapa banyak jumlahnya, seperti itu. Mungkin kita bisa pasang 3 aja, kita save, kita refresh ya, seperti ini ya, di icon atau teks aja. Nah ini, nah di sini di tab bar ini nggak cuma tabs ya, ini ada banyak nih. Ini kita bisa kasih indikator color. Indikator color itu yang ini warna putih nih ya, kecil. Mungkin kita bisa coba ganti, ini membutuhkan widget color, kita bisa kasih ganti black misalnya, save. Nah ini hitam, dan kita juga bisa kasih ketebalannya, kayaknya kecil banget. Indikator size atau weight ketebalan ya, ketebalan mungkin kita pasang 5, save. Nah ini tebalnya jadinya seperti itu. Mungkin indikator paddingnya apa, kita coba indikator padding itu misalnya dia butuh widget add inside, kita pasang all, misalnya kita pasang 15, save, kita coba refresh. Nah padding tuh kayak gini, yang 15 kita pasang 2 aja, seperti ini ya. Oh tidak terlalu kelihatan, 10 mungkin. Nah seperti ini ya, dia ada paddingnya ya, seperti itu. Kemudian ada indikator. Nah ini indikator aja nih, ini apa nih maksudnya nih? Jadi indikator itu kita bebas mengcustom. Kalau ini kan bawaan ya, langsung disediain. Nah kita bisa mengcustom decoration, tapi kalau misalnya indikator ini di custom, secara otomatis ini tidak akan berpengaruh. Coba nih, dia membutuhkan decoration, kita pasang box decoration aja ya, seperti ini. Misalnya kita kasih warnanya ember, kita save. Nah ini ember nih, karena kita mendekorasi indikatornya dengan satu warna. Nah ini di sini ada tertulis, kalau misalnya indikator kita menggunakan indikator gitu kan, name argumen seperti indikator color, weight, sama padding itu diabaikan ya. Jadi ini mau dikasih hijau dia tidak akan berpengaruh, karena kita menggunakan customize gini ya, menggunakan ini gitu. Kalau misalnya kita mau kasih lekukan, kasih aja radius, border radius circular, pasangnya misalnya 50 gitu ya, save. Nah seperti ini dia, ini kalau mau custom ya. Gimana kalau mau yang tadi, kita mau ada indikator yang di bawahnya aja, misalnya dia enggak dikasih border radius, kita kasih bawahnya aja. Di sini kita bisa kasih border, jadi ini bebas ya mau pasang indikatornya di bawah atau di atas, secara custom itu bisa ya. Dia bisa kasih kita border, dia membutuhkan sebuah border. Sini kita mungkin kita pasang di bawah itu border side.
border side ya. Nah, border side ini kita bisa kasih berapa nih? Color, misalnya kita kasih color black. Gitu ya. Nah, seperti ini nih, tipis banget. Kita mungkin kasih width-nya 5 ya, seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Kalau kita nggak mau bottom, mau atasnya, nah bisa nih. Ini atasnya. Ini bebas, jadi di indikator ini kita bisa memainkan segalanya nih, memodifikasi, mengdekorasi tab ini. Kalau menggunakan ini, itu secara default di bawah doang ya semuanya. Kita tidak bisa mengubah-ubah se-customize ini. Seperti itu mungkin kita pakainya yang bottom ya. Save, nah seperti ini. Nah, kemudian di tab bar ini juga punya yang namanya banyak nih ya. Jadi teman-teman bisa suka hati nih berimajinasi. Misalnya kita mau label color itu yang ininya. Misalnya kita coba aja. Misalnya kita pasang black juga. Save. Nah, labelnya nih warna hitam ya. Label itu menandakan semuanya, semua yang ada di sini. Ini warnanya hitam semuanya. Argumen tab itu semuanya hitam. Nah, gimana kalau misalnya kita mau yang hitam tuh yang diselect aja? Ini ada juga nih yang namanya di sini ada banyak nih. Unselect label color. Jadi kita mau yang enggak diselect nih, yang ini sama yang ini, yang enggak terpilih gitu, warnanya warna putih. Kita coba. Nah, ini. Itu ya, ini hitam. Kalau diselect ini jadi hitam, yang lainnya putih. Jadi hitam, yang lainnya putih. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita kasih style juga. Tadi di mana? Label style ya. Di sini label style. Kan kita mau label ya, yang ini. Label stylenya itu kita bisa kasih text style. Nah, ini ada banyak nih. Misalnya kita kasih font weight-nya yang bold. Font weight titik bold. Save. Nah, ini tebal ya. Tebal semua. Tapi kalau yang tidak diselect, kita mungkin kita kasih yang weight. Di sini ada unselect label style. Jadi kita pasang ini, tapi dia bentuknya yang normal. Save. Nah, ini tab 3 nih. Tuh, jadi tebal ya kalau diklik ya. Mungkin ini kita jangan pakai icon. Kita pakai teks semuanya aja. Teks 2, save. Refresh. Seperti ini ya, tab 1, tab 2, tab 3. Ini mungkin nggak apa-apa, kasih icon 1. Seperti ini. Jadi yang nggak diselect dia tipis. Oke, mungkin kita pasang icon juga nih, icon yang berbeda. Banyak icon ya, ini asal aja. Save, kita refresh karena dia di luar build ya. Nah, seperti ini. Tab 1, tab 2, tab 3. Nah, ini adalah tab bar. Nah, bagaimana untuk menampilkan di body-nya? Nah, di body ini, di scaffold ya. Di body ini biasanya kan kita langsung menggunakan widget ya. Di sini kasih widget. Dia tuh kalau mau menggunakan tab bar, kita ada yang namanya tab bar view. Nah, jadi sebelum kita pasang, kita tab bar view dulu. Ini bentuknya widget. Jadi list yang pertama itu, misalnya kita pasang di tengah-tengah, itu teks, sebuah teks yang tulisannya tab 1 ya. Save ya. Ini tab 1, tab 2, tab 3. Tab 2, tab 3. Save. Nah, ini tab 1, tab 2, tab 3. Ini bisa digeser-geser juga ya. Mungkin kurang besar. Ini kurang besar nih. Kita kasih dia font size-nya ubah.
kita pasang 30 40 deh. Tab 1, tab 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan kita ketika aplikasi ini dijalankan, dia secara otomatis ada di sini ya indeksnya. Gimana kalau kita mau ada di yang ketiga atau yang kedua? Itu ada di default controller kita, ada yang namanya initial index. Jadi dimulai defaultnya itu 0. Jadi yang ini 0, 1, 2 gitu. Misalnya kita pasang di 2 nih. Save. Kita refresh, dia otomatis ada di 2 awal-awalnya. Jadi ketika aplikasi ditutup terus dijalanin ulang, dia otomatis langsung ada di inisialnya, itu ada di posisi paling kanan karena dia bermula dari 0 ya. Ya gitulah. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai tab bar. Nanti teman-teman bisa bereksplorasi lagi di sini, ada banyak ya. Jika dia di tab atau yang lainnya, teman-teman bisa coba atau baca dari dokumentasi lebih lengkapnya. Terima kasih.